Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti dengan NIM B1C1B4033. Di sini saya akan memperkenalkan rumus operasi matematika di Microsoft Excel. Di Microsoft Excel terdapat operasi matematika yaitu pangkat, perkalian, pembagian, pengurangan, dan pertambahan. Oke, saya akan menunjukkan simbol tersebut di Microsoft Excel. Oke, untuk tanda pangkat di Microsoft Excel diberi tanda dengan tanda seperti ini. Untuk tanda perkalian diberi tanda seperti ini. Dan untuk tanda pembagian diberi tanda ini. Pembagian ini. Oke. Untuk tanda penjumlahan diberi tanda positif dan tanda pengurangan diberi tanda negatif. Dan untuk tanda pembagian diberi tanda seperti ini. Jangan pembagian. Oke, di sini saya akan memperkenalkan bagaimana cara menjumlahkannya atau mengoperasikannya di Microsoft Excel. Oke, kita scroll ke atas. Sini, saya sudah siapkan tabelnya. Misalnya di kolom ini kita akan menggunakan pangkat. Kita klik sama dengan, habis itu kita klik A1 dan B1, enter. Boleh suara Mika? Ini adalah hasil dari perpangkatan. Oke, di sini saya akan menggunakan tanda perkalian, yaitu kita klik sama dengan, kita pergi di A2 dan B2. A2 dikali B2, enter. Ini adalah hasil perkalian dari 6 dan 7. Sekarang kita akan menggunakan tanda penjumlahan. Kita klik sama dengan, kita klik A3 tambah B3, enter. Nah, ini adalah hasilnya. Sekarang kita akan menggunakan operasi pengurangan. Kita klik sama dengan, kita klik A4 dikurangi dengan B4, klik enter. Ini adalah hasil pengurangan. Sekarang kita akan menggunakan pembagian. Kita klik sama dengan A5 dibagi dengan B5, enter. Ini adalah hasil pembagian. Oke, sekarang saya akan menggunakan tabel dalam menjumlahkan hasil operasi rumus matematika tersebut. Di sini ya, di sini saya sudah siapkan tabelnya, tinggal kita masukkan saja pada kolom F dan kolom G, yaitu modal dan keuntungan. Pada kolom modal kita klik sama dengan kita klik C2 sampai dengan D2.
C2 kali enter. Ini adalah hasil dari perkalian antara kolom C2 dan D2. Benar, maka kita akan scroll ke bawah untuk memudahkan hasilnya tanpa kita harus mengulangi hal yang tadi, karena hal yang tadi itu akan membuat lama. Oke, kita masuk pada kolom keuntungan. Di sini pada kolom keuntungan kita kurangi di kolom E2 sama D2. Oke, di sini kita klik sama dengan E2 dikurangi dengan D2. E2 dikurangi dengan D2, kita klik enter. Nah, ini adalah hasil dari keuntungan. Kita tarik garis supaya hasilnya bisa langsung terurai. Seperti ini. Terima kasih. Oke, kita masuk pada rumus statistik sederhana di Microsoft Excel. Bagaimana caranya kita menggunakan rumus Microsoft Excel sederhana di Microsoft Excel? Yaitu dengan cara yang pertama dulu kita menggunakan rumus min dan max. Oke, kita akan menggunakan rumus min dan max. Kita pergi di nilai tertinggi untuk nilai max. Itu kita klik sama dengan, habis itu kita klik max, beri kurung, kita pergi di A2 sampai dengan A10. Nah, kita tutup kurung, kita klik enter. Ini adalah nilai tertinggi dari nilai max. Sekarang kita akan cari nilai terendah dari nilai min. Itu dengan cara kita klik sama dengan, kita klik min, kita beri kurung, kita pergi di A2 sampai dengan A10. Kita klik sama dengan, kita beri kurung, klik enter. Ini adalah nilai terendah dari nilai mix. Begitu ya cara menggunakan rumus min dan max. Sekarang kita akan pergi di rumus sum if dan sum ifs. Pertama, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan rumus sum. Oke. Pertama kita pergi di jumlah di sini. Rumus sum itu sendiri adalah untuk melakukan jumlah keseluruhan. Kita klik di sini tanda sama dengan, terus kita klik sum, kita beri kurung, kita pergi di C2 sampai dengan E2. Nah, kita beri tutup kurung, kita enter. Ini adalah hasil dari rumus sum. Kita tarik di sini untuk memunculkan nilainya ke bawah tanpa menggunakan rumus sum, karena terlalu lama kalau kita menggunakan rumus sum sampai seterusnya. Tinggal kita klik saja di sini, tarik, habis itu nah nilainya akan muncul dengan sendirinya. Sekarang kita akan masuk pada rumus sum if. Kita di sini disuruh untuk mencari jumlah keseluruhan tabungan laki-laki. Di sini sudah ada nilai tanggalnya. Sekarang kita tinggal menggunakan rumus sum if. Pertama kita klik tanda sama dengan di sini, kita klik sum if, beri kurung, kita pergi di C2 sampai dengan C10, karena yang disuruh tadi adalah untuk mencari nilai dari tabungan si laki-laki. Oke, kita
beri tanda titik koma, kita beri kurung pada L karena yang dicari laki-laki, maka kita beri huruf L. Oke, setelah itu kita pergi di jumlah, kita blok semua, Allah kembali. Oke, saya ulangi ya, tanda sama dengan kita pergi di jumlah, nah sudah, kita beri tutup kurung, kita klik enter. Ini adalah nilai jumlah keseluruhan tabungan laki-laki dengan menggunakan rumus sum if. Oke, sekarang kita masuk pada penggunaan rumus sum ifs, ada S di belakangnya. Sum ifs itu sendiri adalah untuk melakukan penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria, yaitu dengan cara kita pergi di sini, klik sama dengan kriteria pertama, klik sama dengan, habis itu kita tulis sum ifs, beri kurung, kita pergi pada total penjumlahan di G2 sampai dengan G10. Sabar. Nah, kita klik titik koma, terus titik koma, kita pergi di kriteria selanjutnya di nama barangnya, di C2 sampai dengan C10. Oke. Nah, kita beri titik koma, kita pergi pada kriteria selanjutnya, kita pergi di shift, kita tulis power karena yang kita cari di sini no ori, power supply. Oke, titik koma, kita pergi pada kriteria selanjutnya, yaitu pergi di kondisi. Nah, oke, kita bertanda titik koma. Nah, ini kan no ori, berarti kita tulis no ori. Kita beri dulu tanda petik. No ori, tanda petik. Oke. Kita beri tutup kurung, kita klik enter. Ini adalah hasil dari power supply no ori. Selanjutnya kita akan turun ke dua dengan mencari power supply ori. Kita tulis tanda sama dengan di sini. Kita tulis sum if beri kurung, kita pergi di totalnya,
klik tanda titik koma, kita pergi pada kriteria selanjutnya, yaitu pergi di nama barangnya, klik titik koma. Setelah itu kita tulis power supply, kita beri dulu tanda petik, kita pergi di kondisinya di D2 sampai dengan D10, tanda petik, ini kan ori, berarti kita tulis ori. Oke, kita beri tutup kurung, kita enter. Ini adalah hasil dari power supply ori. Nanti selanjutnya akan begitu terus. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasannya, karena ini rumusnya sama semua sampai ke bawah. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.